Kami datang menghampiri takhta kasih karunia-Mu ya Bapa di sorga, mengucap syukur untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu besar bagi kami. Sedia kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Hamba-Mu yang dipercayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau akan mengurapi hamba-Mu. Awasi lidah hamba-Mu, biarlah hamba-Mu hanya akan menyampaikan firman Tuhan dan buku-buku roh nubuat untuk menjadi kekuatan bagi kami. Bila itu adalah berasal dari Tuhan, biarlah hati kami tergerak untuk kiranya dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus kiranya menjawab doa kami. Kami bersyukur. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku, saya ingin mengisahkan satu peristiwa ketika kami masih muda di Kota Manado. Ketika saya kisahkan kisah ini mungkin akan mengingatkan Bapak JPR terhadap kisah ini, atau mungkin sudah lupa karena sudah lebih dari 35 tahun yang lalu mungkin. Kota Manado itu terkenal dengan Pathfinder ataupun kelas kemajuan di akhir tahun 70-an memasuki tahun 80-an. Namun ketika memasuki tahun 83, di samping aktif untuk kegiatan kepanduan, maka di Kota Manado luar biasa dengan gencar-gencarnya pramuka. Tampil di berbagai satuan karya pramuka, tokoh-tokoh pemuda atau pemuda-pemuda yang sangat aktif. Mungkin juga ada Pak JPR di sana, tapi ini yang saya mau kisahkan. Kegiatan kepemudaan pemuda Advent Kota Manado di awal tahun 80-an itu kebetulan saya juga aktif dan ada satu kegiatan di hari Minggu, saya lupa tahunnya. Apakah itu tahun 84, 85 atau 86, tapi kisaran di situ. Saya dengan saudara Mikler Lakat ditunjuk untuk mengkoordinasikan sebuah kegiatan yang namanya hiking. Kemudian kami kumpul pada hari Minggu, peserta sudah ada, karena hari Kamis kemarin kami sudah survei melewati rute yang akan kami tempuh, maka sesudah peserta kumpul, maka setengah jam sebelum start, kami bertiga orang, saya lupa nama teman saya satu, saya cari-cari ingat, tapi yang jelas saya dengan Mikler Lakat, Pak Sekot hari ini. Kami start dari Jemaat Pal 2, Gereja Pal 2, kemudian start menuju ke Ranomut. Dari Ranomut, di samping belakang pacuan kuda, di situ ada kualah. Kami potong kualah. Dari kualah itu kami potong naik ke Johar ataupun Tingkulu. Dari Tingkulu kami naik, ya bisa sebut saja hutan itu. Dari hutan itu kemudian kami turun dari Kelengkoan, kembali ke depan SMA Kelabat sekarang, dan menuju Kampung Merdeka. Kampung Merdeka putar Angkatan Laut. Dari Angkatan Laut itu menuju kembali ke Pal 2. Ketika kami tiba di sana, apa yang terjadi? Seingat saya, kantor daerah itu yang ada tangga-tangganya di depan. Duduklah saya dengan Mikler dan teman-teman yang ada di tempat itu. Tidak lama kami tiba di situ, sudah masuk satu pasukan, satu regu. Tuk, tak, tuk, tak. Loh, kami kaget, kami belum lama sampai. Kami belum lama tiba di finish. Tiba-tiba sudah bunyi gerakan. Tuk, tak, tuk, tak. Kami melihat masuk garis finish yang pertama. Saudara-saudara tahu siapa? Pak JPR dengan regu dari pemuda Jemaat Tikala. Inilah kenangan yang saya coba ingat-ingat, apa yang bisa saya ingat pengalaman dengan Pak, kami sebut waktu itu Joni Ratu. Saudara-saudara, akhirnya masuk di garis finish. Padahal di dalam perjalanan, di rute-rute yang kami sudah tempatkan,
tanda-tanda jejaknya di situ, ada tugas-tugas yang harus dikerjakan dan diselesaikan. Tetapi yang kami sangat heran, kami barusan tiba, sudah masuk urutan pertama, pemuda pramuka jemaat Tikala, yang di bawah komandan regunya adalah Pak JPR. Mungkin ini sudah lupa Pak JPR, tapi saya tidak lupa karena itulah memori yang sempat teringat kenangan dengan Pak JPR. Saudara-saudaraku, saya mau sampaikan, seperti inilah perjalanan umat-umat Tuhan. Perjalanan keimanan saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan di kolong langit ini. Kenapa saudara-saudaraku? Oleh karena dalam perjalanan ini ada yang pekerjaan yang harus dikerjakan. Dalam perlombaan tadi, maka setiap regu dalam perjalanan harus mengikuti alur-alur tanda jejak, dan sesudah menemukan tanda jejak harus dikerjakan. Dan akhirnya tiba di garis finish. Kehidupan keimanan seperti perlombaan saudara dan saya. Dan dalam perlombaan yang membedakan kita dengan perlombaan yang ada di dunia ini, bahwa kalau pemenangnya hanya ada 1, 2, 3, ataupun sering hanya ada 1. Tetapi dalam perlombaan keimanan, maka saudara dan saya, kita akan mencapai garis finish. Dan siapa yang mencapai garis finish, dia akan mendapatkan piala. Dia akan disebut sebagai pemenang. Bukankah di dalam perjalanan kita harus mengadakan persiapan sebelumnya dan mengerjakan segala tugas-tugas? Saudaraku, hari ini saudara-saudara, kehidupan saudara dan saya sedang mengerjakan keselamatan yang ada di dalam kehidupan kita sebelum kita tiba di dalam kerajaan sorga. Pertanyaannya, kapankah kita akan tiba? Kapankah kita akan tiba di garis finish itu? Saya mau kisahkan satu hal lagi bagi kita sekalian. Saudara-saudaraku, saya senang FB. Dan apa yang saya mau kisahkan ini, sudah saya kisahkan itu pada tanggal 26. Karena kejadiannya adalah tanggal 25 malam. Dan saya puji Tuhan, dari kurang lebih 65 atau sampai 85 yang saya share, puji Tuhan hanya 51 orang yang memberikan jempol. Dan hanya ada beberapa orang yang memberikan komen. Padahal dalam hati saya, waduh, ini sesuatu yang sangat penting yang saya sampaikan. Salah satu yang memberikan komen di situ adalah Sir Maureen Karundeng. Saudara bisa lihat apa yang saya posting di sana. Tapi yang saya posting, saya tidak baca, ini kisahnya. Tanggal 25 Juli, malam biasanya memang kami harus tidur. Dan saya biasa tidur jam 12 lewat. Saya memang agak susah tidur kalau dia belum jam 12. Belum lama saya tertidur, saudara-saudara. Tiba-tiba nampak dalam benak saya, tapi sekali lagi ini sudah tertidur. Nampak di benak saya, bukan main kondisi dunia dewasa ini. Kondisi dunia mau jadi apa kondisi dunia seperti saat ini? Sahabat saya sebagai seorang guru, kapan saya akan bisa berdiri di hadapan anak-anak saya? Kapan saya akan bertatap muka secara lengkap dengan guru-guru saya? Saya pun berpikir dan berpikir, tiba-tiba, saudara-saudara, muncul terdengar suatu suara. Suara itu mengatakan, dunia tidak akan menjadi lebih baik. Saat ini, waktu sudah menunjukkan 17.20. Biasanya kalau dapat mimpi seperti ini, saya langsung bangun dan berdoa di pinggir atau di tepi tempat tidur. Karena memang belum lama tertidur, masih mengantuk. Saya biarkan saudara-saudara. Saya tidur lagi untuk saya ingat kembali besok pagi. Ketika saya tertidur, apa yang terjadi? Kembali mimpi itu datang.
katakan bahwa kondisi dunia sudah semakin luar biasa saat ini. Pandemi kapan akan berakhir? Suara itu datang. Dunia tidak akan menjadi lebih baik. Saat ini waktu sudah menunjukkan 17.20. Saudara-saudaraku, saya kaget. Saya tertidur. Ketika ketiga kali suara ini datang lagi, saudara-saudara. Suara ini datang lagi dengan sebuah tambahan. Izinkan saya untuk share screen. Sudah? Belum ya? Regina, coba you bantu. Mohon maaf saudara-saudara, biar ya, mohon maaf sedikit lagi. Baik, apakah sudah nampak di layar? Sudah nampak? Bagaimana? Apa sudah nampak? Belum, Sir. Baik, saya lanjutkan saja sementara teman saya menjas ini untuk share screen ini. Baik, saudara-saudara. Sudah ya? Oke. Ya ini kalau sudah share screen kadang. Oke. Apakah sudah? Baik, Pendeta Liwan, apakah sudah? Ya, Baik. sudah, Sir. Sudah, Pak. Ya, baik. Ketiga kali mimpi ini datang. Langsung nampak di pikiran saya. Ayat ini. Di pikiran saya dalam mimpi itu langsung masuk. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak seorang pun dapat bekerja. Saudara-saudaraku, ketika mendapatkan mimpi ini secara berulang, saya langsung duduk dan berdoa. Pagi itu belum saya sampaikan kepada keluarga saya biasanya kalau kami renungan pagi. Nanti malamnya saya ceritakan mimpi ini. Dan pagi hari itu saya sudah share kepada teman-teman. Karena saya rasa ini cukup penting. Waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 17.20. Artinya sudah mau dekat malam. Apakah yang kita akan kerjakan? Maka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 9 ayat 4. Kamu atau kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Kata Yesus, yang mengutus Yesus selagi masih siang. Karena akan datang malam, di mana tidak seorang pun akan dapat bekerja. Malam itu identik dengan peristiwa-peristiwa yang boleh jadi tidak atau sangat menyakitkan dengan kita. Sebelum datang malam itu, maka masih ada siang. Diberikan kesempatan kepada kita untuk bekerja. Untuk bekerja. Waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 17.20.
kondisi yang kita baca di dalam buku Kemenangan Akhir, atau peristiwa-peristiwa akhir zaman, itu sementara terjadi di sekitar kita pada hari ini. Mungkin kita biasa mengkhotbahkan ini, mungkin kita biasa mengambil kutipan-kutipan ini, tetapi seringkali kita abai, kita lalai untuk segera memberikan penguatan kepada umat-umat Tuhan, bahwa sebenarnya hari sudah mau malam. Kita segera akan memasuki malam di mana kita tidak bisa bergerak bebas. Apa yang belum terjadi hari ini, saudara-saudara? Itulah sebabnya Yesus mengatakan, untuk kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, tidak seorang pun dapat bekerja. Saya mau mengatakan, kalau seandainya saat ini Yayasan Prisma Ministry Indonesia dengan giatnya untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan lewat penginjilan di mana-mana, bahkan berangkat sampai ke luar negeri menginjil, adalah sebuah tindakan yang sangat tidak egois, sebuah tindakan yang tidak mementingkan diri. Kenapa? Oleh karena untuk menyegerakan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara dan saya, kita dalam perjalanan iman untuk menuju, kapankah kira-kira garis finish itu akan tiba, saudara-saudara? Kapan kira-kira saudara-saudara garis finish itu akan tiba, di mana kita tidak lagi bersusah payah oleh karena kita segera akan diselamatkan. Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika mengatakan bahwa tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu kutuliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu bahwa benar hari Tuhan seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa kebinasaan seperti seorang perempuan yang akan melahirkan. Saudara-saudaraku, hari Tuhan seperti pencuri pada malam hari. Pencuri tidak pernah akan mengatakan, siap kamu, saya akan pergi mencuri. Tidak pernah. Ketika sudah hilang barang-barang kita, kendaraan kita, harta kita, baru kita tahu, aduh, kita kemalingan atau ada pencuri. Pencuri tidak pernah mengatakan kapan dia akan datang mencuri. Dan kita masih hidup dengan mengatakan, waduh, semua aman. Semua aman. Bicara tentang kedatangan Yesus yang adalah orang Advent, identik dengan kita yang selalu mengumandangkan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Mungkin juga kita hidup di dalam pesta pora, seperti yang sudah disinggung dalam pelajaran sekolah Sabat tadi. Kita masih mengatakan aman-aman, padahal di saat itu memang kita tidak siap. Dan kebinasaan itu akan datang menimpa kita. Seperti pencuri pada malam hari. Tetapi saudara-saudaraku, Nyonya White mengatakan bahwa hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Bukan pada mereka yang bangun secara rohani, tetapi pada mereka yang setengah tidur, lesu dan acuh tak acuh. Saudara-saudaraku, pencuri tidak akan datang bagi mereka yang siap menerima kedatangannya. Sekarang pertanyaannya yang perlu kita renungkan bersama-sama, apakah benar kita yang berkhotbah, termasuk saya pribadi hari ini, Sabat ini, apakah benar bahwa kita secara rohani tidak sedang tertidur? Sehingga kita siap untuk menantikan kedatangan yang kedua kali itu. Apakah benar bahwa hari ini saya sebagai seorang diakon, sebagai seorang ketua, sebagai seorang pendeta, benar-benar sementara mempraktikkan sebuah kehidupan yang siap siaga? Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Ataukah ketika kita datang ke gereja hanya full dengan HP, game terus, ataupun sedang WA datang ke gereja, seperti yang dihotbahkan, apa yang pendeta katakan, aduh, jam berapa ini pendeta mau selesai berkhotbah? Atau ketika kita dengan begitu banyak kesibukan datang ke gereja karena memang harus ke gereja setiap hari Sabat, datang ke gereja tertidur, lesu. Kita adalah orang acuh tak acuh.
yang tidak siap bagi kedatangannya yang kedua kali. Saya mau, saya, keluarga, dan kita semua, kita dalam keadaan sigap, dalam keadaan siap. Dan orang yang siap adalah orang yang sementara mengerjakan keselamatan di dalam kehidupannya. Ketika dia tidak mengerjakan pekerjaan keselamatan, jangan berharap, saudara-saudara. Jangan berharap. Saya bukan hakim. Tetapi firman Tuhan yang mengatakan, kenapa? Karena kita setengah tertidur. Kita acuh tak acuh. Ada orang dengan sibuk-sibuknya melayani. Cari muka saja itu. Ada orang dengan sibuk-sibuknya untuk mencari dana untuk bisa bikin penarikan jiwa. Cuman cari muka, cari credit point. Orang-orang seperti ini yang bisa jadi adalah orang-orang yang sedang setengah tertidur, tidak tertidur pulas, tetapi mereka sedang tertidur acuh tak acuh terhadap keselamatan yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku, panas juga ini, keringat. Bagus juga kalau ada tisu sedikit supaya saya. Baik, saudara-saudaraku, kedatangan Kristus akan terjadi pada masa yang paling gelap dalam sejarah dunia ini. Sama Nuh dan Lot menggambarkan keadaan dunia sebelum kedatangan anak manusia itu. Saudaraku, kita dikatakan tengah memasuki masa yang gelap. Saudaraku, judul kita saat ini sudah jam 17.20, hampir malam. Dan kita saat ini tanpa kita sadari ataupun kita sadari, saat ini kita sedang memasuki hari yang mulai malam itu. Ketika kita menyadari apakah sebenarnya yang belum terjadi di dunia ini. Ingat saudara-saudara, Pengkhotbah 1 ayat 9, sejarah akan berulang. Apa yang terjadi pada zaman Nuh, kata pendeta Rafli Semual tadi, itu akan terjadi pada saat ini. Bagaimana kondisinya? Orang-orang dengan hidup berpesta pora tidak mau mendengar apa yang dikhotbahkan oleh Nabi Nuh. 120 tahun Nabi Nuh berkhotbah, menyampaikan untuk siap. Tapi akhirnya ketika hujan dari atas, air dari bumi mulai menutupi bumi ini, maka mulailah mereka berdatangan. Noh, bukakan kami pintu dan lain sebagainya. Itu sudah terlambat. Apa kira-kira yang membuat kita harus bangun? Keadaan dunia dikatakan seperti zaman Lot. Ada dua saya mau katakan kepada kita. Dua hal yang dihantam atau diserang oleh bosnya. Sudah tahu siapa bosnya ini. Yang di dalam buku Daniel pasal 7 dan Wahyu pasal 13. Dia menyerang tentang sabat. Kita sudah tahu dan kita sering khotbahkan itu. Tetapi satu lagi yang sangat lengkap yang dia serang, yaitu tentang perkawinan. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Tuhan menciptakan Adam. Kemudian dijadikannya Hawa yang diambil dari tulang rusuk. Siapa? Adam. Tapi apa yang terjadi hari ini saudara-saudara? Sang bos itu yang kata firman Tuhan, hati-hati bila kamu melihat pembinasa keji itu berdiri di muka atau di altar suci di dalam Ka'bah. Pembaca harus perhatikan. Saudara dan saya, apa yang dilakukan oleh bos ini? Dia melegalkan. Kalau kita buka, maka kita akan dapati dia melegalkan LGBT, homoseksual, lesbian, transgender. Dia legalkan bahwa mereka juga adalah anak-anak Tuhan. Siapa manusia yang lahir tanpa izin dan perkenaan Tuhan? Tidak ada. Tapi Tuhan menjadikan rumah tangga adalah sebuah lembaga yang suci sejak dari Taman Eden. Tetapi itulah yang diserang, dihancurkan.
Dua lembaga suci yang dijadikan Allah di Taman Eden dihantam oleh sang bos tadi itu. Kuasa atau yang paus sendiri. Begitu banyak yang ada di internet ini. Nah, saudara-saudaraku, waktu sudah mau malam, sebelum kedatangan anak manusia itu. Mohon maaf, saya lap dulu keringat. Karena itu sebabnya memang saya berdiri. Karena saya tidak bisa berkhotbah kalau dalam posisi duduk. Karena bercakar-cakar ini, tangan ini. Jadi minta maaf. Baik saudara-saudaraku. Setan, dia berusaha dengan keras untuk menghancurkan akan setiap pertahanan lembaga yang suci yang dijadikan Allah bagi setiap umatnya. Saya lanjut saja saudara-saudara. Murid-murid itu bertanya, apakah tanda kedatangan dan tanda kesudahan dunia ini? Yesus memberikan tanda-tanda kepada mereka dan berkata, jika kamu melihat semuanya itu, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Apa kira-kira yang belum terjadi saat ini? Kalau ada tiga hal selain daripada bahwa Injil Kerajaan Sorga harus dimasyurkan ke seluruh dunia, maka ada 3 lagi, yaitu yang pertama adalah peperangan, gempa bumi, kelaparan, wabah penyakit. Kalau wabah penyakit apa yang pernah terjadi seluruh dunia satu kaligus dapat? Tidak pernah ada, baru hari ini. Bicara tentang kelaparan, tidak usah kita bahas. Bicara tentang peperangan, apalagi. Bicara tentang gempa bumi, apalagi. Tapi sekedar saya mau menyampaikan saja tentang gempa bumi. Saudara-saudaraku, saya mau mengatakan bahwa mungkin saudara belum pernah mengalami sebuah simulasi. Saya sebut itu sebagai sebuah simulasi kiamat. Sebuah simulasi kiamat. Belum pernah, saudara. Tapi kami di Palu, Sulawesi Tengah sudah mengalami itu. Tanggal 28 kemarin kami baru genap merayakan 3 tahun. Puji Tuhan saudara-saudara. Sebuah tragedi ataupun malapetaka bencana alam yang maha dahsyat. Kenapa? Yang pertama, gempa bumi, likuifaksi, kemudian tsunami, serentak sekaligus saudara-saudara. Tidak tanggung-tanggung. Orang tidak tahu masih ada 3 lagi. Banjir, tanah longsor, puting beliung, ada 6 saudara-saudara. Dalam waktu yang bersama, apakah ini bukan sebuah kiamat? Tapi puji Tuhan saudara-saudara. 28 Mei itu hari Jumat malam. Kami sedang buka sabat, baru mau buka sabat. Ada yang sudah buka sabat. Kami ada di dalam rumah. Ketika bang, waduh, luar biasa. Saya hampir tidak bisa keluar dari dalam rumah. Ke belakang saya, saudara-saudara, kami menyaksikan rumah kami yang begitu luar biasa. Satu yang saya mau saksikan lagi. Kalau saja itu terjadi jam 8, karena tidak kurang dari 300.000 akan ada manusia di tepi pantai karena perayaan Palu Nomoni. Saya diundang, 2 undangan. Sebagai ketua umum Bamak, juga sebagai ketua kerukunan keluarga Kaunua Sulawesi Tengah. Dua-duanya saya kasih kepada sekretaris dan wakil ketua. Puji Tuhan, mereka pun selamat. Saudara tuh, satu kisah lagi. Bagaimana Tuhan tidak berkenan atau belum berkenan kematian bagi orang percaya, orang yang mengasihinya. Anggota kami yang tinggal hanya 15 meter dengan tepi pantai. Dia orang tua yang sudah hanya di tempat tidur karena dalam posisi maaf, buta, dan juga lumpuh. Keluar, mereka disambar langsung. Itu yang paling tinggi tsunami-nya di situ. Kira-kira 13, 14 meter, 15 meter. Mereka terlempar sampai ke sebelah. Di dalam air ketika digoncang. Dia cuma berdoa. Tuhan, kalau Tuhan mau ambil, ambil kami Tuhan. Kalau Tuhan tidak mau ambil, jangan. Jangan ambil kami Tuhan. Berikan kami kesempatan. Dan benar. Tuhan selamatkan mereka. Masih panjang ceritanya. Saya berhenti di situ. Tuhan belum berkenan bagi kematiannya. Saudara-saudaraku.
Walau tak seorang pun tahu tentang hari kedatangannya, hari kiamat itu. Saudara dan saya, Nyonya White mengatakan bahwa kita harus kita diajar dan diharuskan untuk mengetahui kapan kedatangannya. Sudah dekat. Banyak orang bicara. Bahkan ketika ada orang Advent anggota bicara, dari antara anggota dan anggota langsung saling menuding. Seakan-akan tabu kita bicara tentang kedatangan Yesus. Tabu kita bicara tentang waktu kedatangan Yesus. Saudara-saudaraku, ada yang mengatakan, jangan. Satu kesempatan saya coba tampil di kelompok grup kami. Apa yang terjadi? Ketika saya masuk dengan mengatakan kondisi yang ada sekarang ini, bahwa Yesus, oh jangan, bro, jangan. Advent tidak boleh lagi menentukan tanggal waktu. Saya katakan, saya tidak mengatakan menentukan tanggal, tapi saya mengatakan sudah sangat dekat. Nyonya White mengatakan, memang tidak ada seorang pun yang tahu kedatangannya. Kita diajar dan diharuskan untuk mengetahui kapan waktu kedatangannya. Sudah dekat. Lebih jauh, kita diajar bahwa mengabaikan amaran dan menolak dan tidak mau mengetahui kapan kedatangannya itu. Kita menolak amaran, saudara-saudara, dan tidak mau tahu tentang kapan kedatangannya. Bicara waktu di sini, saudara-saudara. Itu akan sama fatalnya seperti kepada mereka yang sama Nuh. So dihotbahkan tidak mau. Jadi penting, saudara-saudara, kita mengetahui kapan kedatangannya. Judul khotbah saya adalah, saat ini waktu sudah menunjukkan 17.20. Artinya sudah mau malam. Saya tidak tahu kenapa saya harus memasang judul ini. Tetapi inilah yang terserah anggapan saudara-saudara. Apakah ini hanya buat tidur semata dari seorang Lodi Surentu? Tetapi kalau itu buat tidur, 3 kali saudara-saudara, saya dibisikkan suara seperti itu dalam mimpi saya, saudara-saudara. Makanya saya harus mengkhotbahkan ini, saudara-saudara. Dan kita ternyata bisa, kita diajar. Jangan kita abaikan tentang waktu, tentang kapan kedatangannya itu. Nyonya White mau, kita harus tahu. Meskipun kita tidak tentukan, oh hari ini dia datang, tanggal ini dia datang. Untuk sekedar waktu saja. Pertikaian besar antara Kristus dan setan, yang sudah berlangsung selama 6.000 tahun. Kita garis bawah, hampir 6.000 tahun. Segera akan berakhir. Saudara-saudaraku, pertikaian antara Kristus dan setan, yang sudah bisa dibilang dimulai dari surga, antara Lucifer dan Mikael itu sudah dimulai dari surga, yang ketika dibuang ke bumi dia mulai mengadakan penyerangan dan kesempatan diberikan kepadanya 6.000 tahun, dan waktu itu segera akan berakhir, saudara-saudara. 6.000 tahun kita akan segera mencapai 6.000 tahun itu. Kristus sedang berdiri pada titik pilihan antara 2 sistem dan 2 perayaan mereka. Perayaan mereka yang berbeda. Ia sebagai anak domba Allah tidak bercacat, hampir menyerahkan dirinya sebagai suatu persembahan karena dosa. Saudaraku, Kristus berada di antara 2 sisi. Ketika dia hidup di dunia ini, dia yang adalah Allah, yang menjelma menjadi seorang manusia, yang oleh rancangan sorga, rencana keselamatan diletakkan, dan Yesus anak Allah bersedia mengambil rupa menjadi manusia untuk menggantikan tempat berdosa. Sebab tanpa penumpahan darah, Nyonya White katakan, tidak akan ada pengampunan dosa. Dan kalau tidak ada pengampunan dosa, tidak ada keselamatan. Titik puncak rencana keselamatan, Nyonya White katakan, adalah salib. Kita harus diselamatkan dengan darah. Yesus sudah mau masuk kepada titik itu. Apalagi dikatakan selanjutnya, agar dengan demikian, ia akan mengakhiri upacara kurban bayangan yang selama 4.000 tahun telah menunjuk kepada kematiannya. 4.000 tahun sebelumnya, itu sudah diadakan upacara-upacara kurban. Dan itu semua kita tahu bersama. Itu semua melambangkan tentang Yesus
yang adalah Tuhan menjelma manusia untuk menebus, bahkan menyelamatkan manusia dengan kematiannya yang sudah dilambangkan dalam upacara kurban itu selama 4.000 tahun. 4.000 tahun, saudara-saudara. Mari kita lihat. Pada pertengahan 7 masa, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Pada tahun 31 Tarik Masehi. 3,5 tahun sesudah disalibkan. Jadi sesudah Yesus disalibkan pada tahun 27, dikatakan 3,5 tahun kemudian, maka Yesus akan mengakhiri, dia akan mengakhiri upacara korban yang melambangkan tentang dirinya, tentang dia yang adalah anak Allah, yang adalah domba Allah yang tergantung, dipersembahkan untuk manusia di Bukit Golgota. Maka berakhirlah sistem atau upacara korban yang selama 4.000 tahun telah menunjuk kepada domba Allah. Lambang telah bertemu dengan yang dilambangkan. Dan semua korban sembelihan, semua korban santapan dalam sistem upacara yang dihentikan. Saudara-saudaraku, selama 4.000 tahun ini, upacara lambang dibuat terus. Sekarang yang dilambangkan sudah mau, yang aslinya bukan lagi lambang. Itu terjadi pada saat Yesus mengatakan, sudah apa? Sudah genap. Dan Nyonya White mengatakan, ketika Yesus pada tahun 31 itu, dia menghentikan semua upacara korban yang selama 4.000 tahun yang melambangkan dirinya. Di sana ada kata 4.000 tahun, saudara-saudara. Pada tahun 31. Jadi, saudara-saudaraku, saya coba menarik garis. Kalau dalam tarikan garisan yang saya buat ini, seperti ini. Nyonya White mengatakan tadi, bahwa pertentangan antara iblis dan Tuhan Yesus sendiri sudah mau hampir berakhir, memasuki 6.000 tahun. Memasuki 6.000 tahun. Dan Yesus mengakhiri upacara korban yang 4.000 tahun dilaksanakan, itu tahun 31. Kalau tahun 31 AD itu genap 4.000 tahun kata yang disampaikan oleh Nyonya White, maka kita tinggal menambah 2.000 tahun lagi. Kalau dari tahun 31 AD atau tahun Masehi ditambah dengan 2.000 tahun, maka itu akan terjadi pada tahun 2003. Maksudnya bukan terjadi, itu akan tepat genap pada tahun 2031. Artinya 10 tahun dari sekarang. Tapi saya mau mengatakan pada saat ini, saudara-saudara, ini adalah sebuah fakta buku Roh Nubuat yang kita sebagai umat Tuhan percaya sebagai terang kecil yang akan menerangi terang besar. Tapi saya tidak mengatakan bahwa Yesus akan datang pada tahun 2031. Kalau mengikuti apa yang Nyonya White katakan, selama 4.000 tahun dia genapi itu pada tahun 31, maka tambah 2.000 tahun itu terjadi pada tahun 2031. Genap 6.000 tahun. 1.000 tahun sesudah itu adalah kedatangan Yesus, kita bertamasya ke sorga untuk yang namanya milenium. Kita berada di sorga. Tapi sekali lagi saudara-saudara, pada khotbah saya saat ini, saya tidak mengatakan Yesus akan datang tahun 2031. Ini saya hanya menyampaikan sebuah fakta tentang apa yang ditulis oleh Nyonya White. Karena Nyonya White sendiri yang mengatakan, jangan kita abai, kita lalai untuk mengetahui kapan kedatangannya. Kejelasan semua sudah lengkap di sekitar kita. Kita sudah lihat apa yang hari ini sedang terjadi, saudara-saudara. Maka kepada kita, saudara-saudara, tahun 6.000 atau 6.000 tahun itu sudah sedikit lagi. Tinggal bisa dibilang 10 tahun dari sekarang. Karena dikasih kesempatan kepada setan. 6.000 tahun, saudara-saudara. Hampir berakhir, saudara-saudara. Saya tidak mengatakan tahun 2031 adalah kedatangan Yesus. Tidak. Tetapi apakah salah sebagai umat-umat Tuhan? Kita yang rindu untuk kedatangannya.
Kita yang berkhotbah di sana sini, pergi ke KR, kita melalui penginjilan perorangan, ataupun secara yayasan, ataupun siapakah dia, kelompok-kelompok ministry. Apakah salah kalau seandainya kita menjadikan informasi ini sebagai sebuah pengetahuan di mana kita terus mempersiapkan diri bahwa sebenarnya benar, bahwa kedatangannya sudah semakin dekat. Sudah sangat dekat. Dalam bahasa saya, dalam judul ini, sudah 17:20. Apakah salah kalau seandainya kita harus mengetahui bahwa memang sudah saatnya saat ini kita membenahi kehidupan saya pribadi, kehidupan rumah tangga kita, kehidupan jemaat, ataukah justru selanjutnya bahkan mungkin ada yang kecewa, kenapa juga Surentu berkhotbah seperti ini? Mungkin ada yang kecewa bahwa kenapa harus dikhotbahkan seperti ini, seperti mau menentukan kapan Yesus datang. Sekali lagi, saya tidak mengkhotbahkan tentang kedatangan Yesus yang tahun 2031. Kedatangan Yesus seperti pencuri bagi mereka yang tidak siap. Tetapi bagi kita yang siap, kita akan mengatakan, amin. Bukti dari orang-orang yang siap bagi kedatangannya adalah orang-orang yang sigap, yang siap, yang hari ini sementara mengerjakan pekerjaan keselamatan itu. Termasuk membagikan berita keselamatan kepada orang lain. Kalau begitu, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sesudah mengetahui bahwa kedatangan Yesus sudah di ambang pintu, saudara-saudara? Sebenarnya kita saat ini sementara memasuki pada jam malam, di mana pada waktu malam tidak ada lagi kesempatan untuk bekerja. Ada orang selalu hubungkan dengan vaksin. Terserah, saya mau mengatakan tentang vaksin. Ada yang katakan bahwa itu vaksin sama dengan memasukkan barang yang haram atau sesuatu yang aneh di dalam tubuh. Atau ada yang mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan tanda binatang. Biarlah kita hidup sesuai dengan iman kita. Saya pribadi sebagai seorang ASN, saya sudah divaksin 2 kali. Tetapi saya sudah bertekad untuk tidak vaksin saudara-saudara ketiga kali. Ketika bulan lalu itu, Dr. Ruben khotbah di suasana seperti ini. Sorenya dia khotbah lagi. Dia bicara tentang, kalau tidak salah judulnya seperti ini. Growth Population Control. Growth Population Control. Yang dia awali dengan vaksin. And Growth Population Control. Saudara paham maksudnya? Sayalah yang bertanya. Terima kasih untuk informasi ini sore hari. Apakah dokter sudah divaksin? Saya biarlah imun tubuh saya dengan buah dan lain sebagainya. Itu adalah sikap pendirian yang kita harus hormati. Bahkan saya sangat salut kalau boleh saya seperti dokter ini. Saudara mungkin pemahaman saudara yang lain. Tetapi kalau kita mau jujur kepada apa yang sedang terjadi saudara-saudara. Kalau bilang itu adalah hubungan, pasti ada saudara-saudara. Tidak pernah ada di dunia ini penyakit sampar yang seperti hari ini saudara-saudara. Seluruh dunia kena. Dan itu jelas menggenapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan kalau seandainya Amerika mulai muncul dengan Bill Gates-nya, dengan Modernanya, kemudian telah ditemukan sesuatu yang lain oleh para profesor di Jepang, dipublikasi oleh televisi di dunia, dan itu ada hari ini di internet kita bisa temukan. Saya pikir itu tidak salah. Hubungannya begitu dekat, saudara-saudara. Tapi sekali lagi, biarlah kita hidup dengan iman kita dan keyakinan kita sendiri. Itu adalah masalah pribadi, urusan kita dengan Tuhan. Tapi saya pribadi, saya tidak akan lagi untuk divaksin yang ketiga. Andaikan pilihan ini datang dan diharuskan, maka saya akan memilih untuk tidak divaksin. Kendati harus pun pensiun. Cukup 32 tahun mengabdi sebagai seorang ASN. Saudara-saudaraku, apa yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan, saudara-saudara?
bagian terakhir, slide yang terakhir, nasihat bagi sidang, bagi saudara dan saya. Kita harus berjaga-jaga dan bekerja serta berdoa seakan-akan inilah hari terakhir yang diberikan kepada kita. Saudara-saudara, bagian kita hari ini, kita harus berjaga-jaga dan bekerja. Jangan ketika ada orang bekerja, mulut kita ke sana kemari. Ada pendeta yang pergi, mulut kita ke sana kemari bicara. Ada yayasan yang pergi bahkan ke luar negeri. Ada yang mulai kiri kanan berbicara juga. Mau cari muka, mau cari apa yang mau dicari. Padahal keselamatan harusnya kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Orang yang hanya penuh dengan melihat kesalahan-kesalahan orang lain adalah sebenarnya orang yang saat ini sedang tertidur. Setengah tertidur. Yang ketika Tuhan datang seperti pencuri, dia tidak siap. Berbahagialah kita yang siap bagi kedatangannya. Kita harus berjaga-jaga. Kita bekerja serta berdoa. Seakan-akan inilah hari terakhir yang diberikan kepada kita. Saudaraku, maafkan saya. Kalau ada kalimat yang menyinggung atau hal yang tidak enak didengar. Saya pun tidak suci. Banyak hamba Tuhan yang hadir. Saya pun tidak baik. Tetapi Tuhan menitip pesan buat saya. Untuk saya katakan dan khutbahkan seperti tidak tabu kita bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena saya pernah ditegur, saudara. Saudara, bro, jangan lagi bicara itu. Jangan bicara tentukan kedatangan. Saya tidak tentukan. Tetapi apa yang terjadi? Saya mau katakan, itulah judul saya. Kita saat ini sudah berada pada 17.20. Masih terang. Tapi sudah dekat malam. Mari kita terus berjaga-jaga, bekerja, serta berdoa. Seakan-akan ini hari terakhir yang diberikan kepada kita. Karena kita rindu untuk diselamatkan. Semoga dia yang kita khotbahkan, yang kita kerjakan, yang kita ministri ke sana kemari, dia segera akan datang dan menjemput saudara dan saya. Hari ini sudah 17.20. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita